Tempat tinggalnya kalau boleh tahu di mana ya? Di Aceh Tamiang. Oh, di Aceh Tamiang. Kalau boleh saya tahu, kamu tahu biro konseling ini dari mana? Dari salah satu teman saya. Ini dari salah satu teman kamu. Sebelumnya teman kamu pernah konseling di biro ini ya, tentunya karena kan dia tahu kalau di sini ada konseling gitu ya. Enaknya saya panggil kamu nama aja atau kakak atau adik, mana yang lebih enak? Panggil nama aja biar lebih enak bicaranya. Oke, saya berarti panggil nama aja ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, kamu sudah pernah konseling? Belum. Belum. Kamu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Leni Widiawati. Saya sudah bekerja di biro konseling ini sudah hampir 2 tahun lebih, dan saya juga lagi meneliti S2 juga di biro di IAIN Langsha juga. Apakah dari Nisa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Nisa, apakah Nisa sudah pernah melakukan konseling? Belum. Belum. Apakah Nisa tahu konseling itu apa? Nggak tahu. Tahu ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah adalah seperti kita ini melakukan interaksi, di mana saya sebagai konselor dan Nisa sebagai klien saya untuk menuntaskan suatu permasalahan yang Nisa alami. Baiklah, sebelum kita melangsungkan pada tahap inti, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Nisa? Nggak ada. Apakah Nisa duduknya sudah nyaman? Sudah. Ada baiknya kita sebelum melakukan proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling ini berjalan dengan lancar dan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi di dalam konseling ini kita mempunyai asas-asas. Nah, dimana itu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi yang pertama itu asas kerahasiaan. Di sini saya tidak akan menceritakan hal-hal dan permasalahan kamu kepada orang lain. Jika saya menceritakannya, tentu itu atas izin kamu. Dan yang kedua itu ada asas sukarelaan, di mana Nisa kemari datang dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan, di mana Nisa datang kemari menceritakan permasalahan Nisa dengan rasa terbuka, legowo, agar saya dapat memberikan agar saya dapat membantu permasalahan Nisa dengan baik. Dan ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Apakah Nisa duduknya sudah nyaman? Sudah. Ada baiknya kita sebelum melakukan proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling ini berjalan dengan lancar dan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kira-kira apa masalah Nisa datang kemari? Bingung dalam memilih jurusan buat kuliah. Sebelumnya apa Nisa tidak cari tahu dulu dari pihak kampus, kenapa Nisa sampai bisa bingung seperti ini? Sudah. Jadi kenapa Nisa masih bisa bingung? Masih ragu aja dengan jurusan yang saya pilih. Masih ragu. Apa sih yang membuat Nisa ragu dengan jurusan yang Nisa pilih?
takut nggak sesuai sama kemampuan Nisa. Jadi Nisa itu takut kalau jurusan yang Nisa ambil itu tidak nyangkut nanti apabila sudah di pertengahan jalan Nisa tidak mampu untuk melanjutkan jurusan yang Nisa pilih. Oke. Nah, jadi Nisa tuh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena di setiap jurusan itu ada kala dosen yang membimbing atas mata pelajaran yang akan Nisa pelajari nanti. Karena banyak juga klien yang bercerita kepada saya bahwasanya mereka juga takut saat memilih jurusan, karena di dalam jurusan kan kita nggak harus berpanut dalam mata pelajaran itu aja, karena di setiap jurusan itu banyak juga pelajaran yang dapat kamu pahami nanti. Nah, jadi Nisa tuh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena di setiap jurusan itu ada kala dosen yang membimbing atas mata pelajaran yang akan Nisa pelajari nanti. Karena banyak juga klien yang bercerita kepada saya bahwasanya mereka juga takut saat memilih jurusan, karena di dalam jurusan kan kita nggak harus berpanut dalam mata pelajaran itu aja, karena di setiap jurusan itu banyak juga pelajaran yang dapat kamu pahami nanti. Baiklah Nisa, kita telah berada di tahap akhir sesi konseling ini. Jadi saya berharap kamu dapat menjalankan aktivitas atau tujuan ataupun kegiatan-kegiatan kamu dengan baik. Kamu dapat melaksanakannya juga harus semaksimal mungkin, dan saya juga berharap kamu bisa berkomitmen tinggi agar kegiatan kita ini tadinya kamu bisa dapat menjadi sebuah keberhasilan, karena keberhasilan kamu juga merupakan keberhasilan saya. Saya juga berharap dengan berjalannya sesi konseling demikian, dengan proses konseling ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya juga berdoa kepada Allah agar kamu dapat agar kamu dapat menjalankan tujuan ataupun kegiatan-kegiatan yang telah kita rancang tadi. Ada hambatan, semoga kamu menjalankan dengan lancar. Kemudian jika kamu ingin konseling lagi dengan saya sangat menerima kamu. Saya juga bersedia mendampingi kamu lagi. Apabila kamu ingin bertanya tentang saya akan menjawab pertanyaan kamu dengan secara sukarela. Jika kamu ingin konseling lagi kepada saya, kamu dapat menyimpan atau menelpon saya. Nanti saya akan kasih kontak WA saya kepada kamu agar kamu bisa menjalankan atau kamu ingin sesi konseling lagi kepada saya ya. Nah, kemudian saya berterima kasih juga kepada Nisa. Semoga konseling kamu dapat menjalankan dengan baik ya Nisa. Baik, terima kasih Nisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.